Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pengobong. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, pengobong mengajak untuk mengikuti kegiatan pengobong di rumah. Jadi kali ini pengobong mengajak saudara-saudara untuk terus menanam. Kita menanam apa saja silahkan sesuai dengan minat atau kebutuhan, karena menanam itu adalah kegiatan yang sangat bermanfaat sekali untuk kita. Anda bisa menanam sayuran, Anda bisa menanam buah-buahan, atau Anda bisa menanam tanaman hias. Seperti halnya kali ini pengomong akan mengajak saudara-saudara untuk merawat tanaman kelapa Bang Obong. Jadi Bang Obong ceritanya membuat tanaman kelapa mini ya, kita tanam di dalam pot. Nah, bagaimana caranya supaya tanaman kelapa ini menjadi menarik ya, menarik. Jadi ikuti tips sederhana dari Bang Obong. Ini bukan suatu hal yang istimewa, ini adalah sederhana. Sebelumnya tetap dukung channel Bang Obong dengan like, komen, dan juga tentunya subscribe. Terus silahkan ikuti videonya, jangan skip supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, karena ini adalah sifatnya treatment. Ini adalah treatment dalam merawat tanaman. Jadi jangan sampai Anda kehilangan sepenggal informasi, walaupun itu hanya informasi sederhana dari pengobong. Oke, kita langsung eksekusi aja karena hari udah sore, sebentar lagi maghrib. Sahabat pengobong, bisa kita lihat ini adalah tanaman kelapa mini punya pengobong. Jadi ini udah beberapa bulan ya saya tanam. Jadi selama proses pembentukan awal kemarin sempat terjadi insiden. Jadi setelah Bang Obong sayat, terjadi angin kencang karena posisi ini ada di atas rumah ya, di atap. Lihat. Jadi anginnya terlalu gede sehingga batangnya patah. Jadi patahnya dia ada di posisi sini ya, di atas pelepah yang ini. Ketika Bang Obong menyayat, dia patah. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah hasil recovery ya. Ini dari recovery. Cuman ini yang emang Bang Obong inginkan juga. Jadi ini saya menginginkan batang yang besar. Nah, ini batangnya lumayan besar. Saya lebih suka yang ini dibandingkan dengan yang ini. Nah, Bang Obong juga punya ada ini. Nah, ini batangnya kecil. Nah, seperti ini. Ini rencana nanti akan Bang Obong treatment supaya batangnya menjadi besar dan akarnya banyak. Ini akarnya sedikit, beda dengan yang ini. Nah, ini akarnya banyak, kokoh, besar-besar. Nah, seperti ini yang Bang Obong inginkan. Jadi ini kemarin patah. Jadi untuk rekan-rekan yang punya tanaman kelapa mini ya, kalau terjadi patah jangan panik, nggak apa-apa. Selama masih ada batang yang yang sehat, akar yang sehat, dia akan tumbuh kembali dengan catatan jangan sampai terkena air. Karena kalau terjadi basah, dia akan terjadi pembusukan, karena kemungkinan besar di air itu akan berkembang bakteri dan juga mikroba lainnya.
ya. Nah, bisa dilihat nih hasil recovery-nya. Ini tumbuh seperti apa namanya ya, pelepah tapi tanpa daun. Ini adalah pelepah yang pertama setelah tumbuh, tunas pertama setelah patah. Ini tanpa daun. Bisa dilihat ini di atasnya ini tanpa daun. Terus yang kedua yang ini daunnya kecil. Nah, daunnya kecil. Nah, baru setelah itu ya mulai tumbuh normal. Oh, ini masih kecil juga. Ini masih kecil. Baru setelah itu yang ini nih. Ini udah mulai normal. Nah, oke, dengan kondisi seperti ini coba kita mulai kendalikan, karena ini udah mulai besar, dan ini yang terakhir ini udah besar banget ini udah besar. Tapi alhamdulillah ini subur, daunnya bagus, daunnya sehat, terlihat dari permukaan yang mengkilap. Ini adalah daun yang sehat. Tinggal kita membentuk bagaimana supaya dia bisa tumbuh ke samping. Terus daun berikutnya, pelepah berikutnya itu akan terjadi pengecilan. Nah, seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan treatment kita. Oke, sahabat Bang Ompong, langkah awal yang perlu kita persiapkan adalah pisau. Di sini saya menggunakan pisau cutter ya, pisau cutter. Jadi Anda bisa menggunakan pisau apapun itu yang tajam, yang tajam. Silahkan mau pakai pisau dapur juga nggak apa-apa, mau pisau apapun itulah. Mungkin untuk teman-teman yang udah profesional ya, untuk bermain bonsai kelapa atau kelapa mini, mereka biasa menggunakan pisau bedah, pisau operasi ya. Cuman kalau Bang Ompong nggak sejauh itu, kita pakai yang alat yang seadanya aja, yang penting tajam, itu aja. Oke, langkah pertama, ini daun yang udah tua, ini udah kurang bagus, udah jelek seperti ini. Nah, kita potong dulu. Ini daun yang udah tua, ini juga ada daun yang udah kering ya. Untuk daun yang sudah kering seperti ini, nah seperti ini, daun yang udah kering ini jangan dipatahkan ya, jangan dipatahkan. Jadi untuk daun yang kering seperti ini kita potong juga. Nah, karena kalau kita patahkan, dia akan meninggalkan luka ya, kurang rapi. Biarkan aja, nanti dia lapuk dengan sendirinya. Ini kita potong juga. Nah, ini daun pelepah yang tadi saya bilang pelepah tanpa daun. Ini setelah terjadi insiden patah ya. Ini. Nah, ini pelepah tanpa daun. Seperti tunas awal ketika buah kelapa mau tumbuh. Ini kita potong juga. Nah, selanjutnya kita seperti biasa buang selaput ininya. Kita pelan-pelan, jangan sampai terkena pelepah di dalamnya.
sebelahnya lagi kita kupas juga. Nah, di sini juga kita lakukan hal yang sama. Di sini, ya, ini ada selaput, ini kita buang juga. Ya, ini pelan-pelan kita sayat. Ya, begitupun dengan pelepah selanjutnya. Ini pelepah yang selanjutnya kita kupas juga. Nah, seperti ini, dia udah terbuka seperti ini. Kita biarkan aja dulu seperti ini ya. Sampai ini pelepah yang terakhir. Nah, ini pelepah yang terakhir. Ini adalah bisa dilihat terlalu tinggi ya. Nah, ini adalah daun yang terakhir, ini masih kuncup. Nah, kita buka. Nah, setelah ini kita sayat, dia akan terbuka. Ini sebelahnya juga. Kita rapikan.
ini penampilannya. Jadi setelah kita rapikan, kan, dia akan tampak lebih menarik. Nah, Anda bisa membentuknya setelah penyayatan seperti ini dengan cara ikat batang atas ini, tarik ke bawah atau dari bagian tengah sini. Nah, dari bagian tengah bisa ditarik ke bawah seperti ini. Jadi dari jauh dia akan terlihat lebih menarik. Nah, coba ini perhatikan setelah saya lakukan pengikatan seperti ini. Nah, ini lebih cakep ya, lebih tampak seperti pohon kelapa. Nah, sudah mulai megar seperti ini. Ini juga berfungsi, ya kan, untuk memperkecil daun pelepah berikutnya. Ini setelah dibuka seperti ini, setelah dilepas selaputnya ini, jadi dia pertumbuhannya tidak akan terfokus ke atas, tapi dia akan terus melebar, langsung membuka. Nah, setelah membuka, dia akan tumbuh lagi nyusul daun berikutnya. Jadi daun berikutnya nggak akan terlalu panjang, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu besar. Nanti akan mengecil dengan sendirinya. Jadi bagi teman-teman yang udah punya tanaman kelapa, ya mau dibuat kelapa mini, caranya adalah seperti ini. Ya. Oke, sahabat pengompong, berhubung waktu sudah sore ya menjelang maghrib, itu udah terdengar suara lantunan sholawat dalam menunggu waktu maghrib. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu tips untuk merawat tanaman kelapa mini di rumah. Oke. Ini adalah satu hiburan ya buat pengompong. Mungkin ini tidak menutup kemungkinan juga untuk menjadikan lahan usaha, tapi kalau untuk pengompong sendiri ini adalah satu hiburan di mana kita bisa melepaskan kejenuhan setelah beraktivitas dalam sehari tadi. Kita juga bisa mendapatkan manfaat. Kita berada di lingkungan dekat dengan pepohonan yang kita sayangi, kita rawat, kita mendapatkan oksigen, udara segar. Nah, itu adalah satu nikmat yang tidak ternilai harganya. Ya, jangan lupa ya, silahkan Anda menanam apapun itu sesuai dengan passion atau kehendak Anda. Anda bisa menanam tanaman hias seperti bonsai kelapa atau kelapa mini seperti yang barusan kita bahas. Anda bisa menanam sayuran, mau cabai atau mau kangkung, bisa kol, brokoli dan lain sebagainya di lingkungan rumah. Bila teman-teman ada keterbatasan lahan seperti pengompong juga nggak punya lahan. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan atau menggunakan pot-pot kecil ya. Bagaimana kita mengaturnya aja sesuai dengan kondisi tempat tinggal kita. Ya. Subscribe-nya jangan lupa ya saudara-saudara. Ya. Like, komen dan juga subscribe-nya. Silahkan share video pengompong pada teman-teman dan saudara-saudara, biar mereka juga mendapatkan manfaat atau ya sekedar ide-ide kecil lah yang sekiranya itu membawa kebaikan, membawa nilai positif untuk kehidupan kita. Oke, cukup sekian dari pengompong. Semoga kita disehatkan, badan kita dipanjangkan umurnya. Kita berjumpa lagi
di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.